Namaku Alan. Saat ini aku sudah berusia 20 tahun dan aku masih kuliah. Ini adalah kisahku. Kisah yang terjadi dalam hidupku. Sebuah kisah rahasia yang hanya bisa aku simpan sendiri tanpa siapapun yang tahu. Aku berasal dari kampung. Aku merantau ke kota hanya untuk agar bisa kuliah. Karena orang tuaku tidak mampu membiayai aku kuliah. Bukan karena mereka tidak ingin, tapi keadaan ekonomi keluarga kami memang sangat kekurangan. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara. Semua kakak-kakakku memang tidak ada seorang pun yang bisa melanjutkan sekolah sampai kuliah. Rata-rata mereka semua hanya lulusan SMA. Karena itulah, aku ingin sekali bisa kuliah agar aku bisa menjadi orang yang sukses dan meningkatkan perekonomian keluargaku. Semua kakak-kakakku sudah menikah. Mereka ada yang jadi satpam, jadi petani biasa, dan ada yang jadi buruh. Semua itu karena mereka memang tidak punya pendidikan yang layak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Dan aku tidak ingin seperti mereka. Meskipun orang tuaku tidak mampu membiayai aku kuliah, aku tetap bertekad untuk merantau ke kota dan mencoba mencari pekerjaan agar aku bisa mendapatkan uang untuk biaya kuliahku. Orang tua dan semua keluargaku sangat tidak setuju dengan keputusanku tersebut. Tapi tekadku sudah bulat. Aku harus kuliah. Aku harus bisa menjadi orang yang sukses. Namun merantau ke kota bukanlah hal yang mudah. Semua tidak seindah seperti yang aku bayangkan. Hidup di kota seorang diri tanpa siapapun yang aku kenal membuat aku jadi sedikit pesimis kalau aku akan bisa mewujudkan impianku untuk kuliah. Berbulan-bulan aku terluntang-lantung di kota besar ini. Sudah banyak tempat aku jelajahi untuk aku mencari kerja. Aku rela melakukan kerja apa saja, selama hal itu bisa menghasilkan uang. Setidaknya untuk aku bisa bertahan hidup. Aku pernah jadi pengemis di lampu merah, jadi buruh angkut di pasar, bahkan juga pernah jadi kuli. Semua itu harus aku jalani demi tetap bisa bertahan hidup di kota yang asing ini. Sempat terpikir olehku untuk kembali ke kampung halamanku. Tapi aku tidak ingin menyerah secepat ini. Aku harus tetap berjuang demi impianku yang begitu besar. Setahun berlalu semenjak aku memutuskan untuk merantau ke kota. Setahun pula aku hidup terlunta-lunta di jalanan, tanpa tujuan dan tanpa ada tempat mengadu. Sebenarnya aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan tetap, kalau bisa separuh waktu, agar aku bisa sambil kuliah. Tapi mencari pekerjaan di kota besar bukanlah hal yang mudah. Apalagi aku hanya lulusan SMA, terlalu banyak saingannya. Dan aku tidak punya keahlian khusus yang membuat aku semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Setahun berlalu. Akhirnya aku bertemu Om Pras. Nama lengkapnya Prasetyo Nugraha. Dia seorang pengusaha kaya. Kami bertemu di sebuah perempatan lampu merah. Saat itu aku sedang membersihkan kaca mobilnya dengan alat seadanya. Aku hanya mengharapkan upah 1.000-2.000 dari para pengemudi yang berhenti saat lampu merah menyala. Itu salah satu pekerjaan yang bisa aku lakukan saat itu. Meskipun hasilnya sangat sedikit, tapi setidaknya cukup untuk aku makan dari hari ke hari. Saat aku membersihkan kaca mobil milik Om Pras, tiba-tiba laki-laki itu membuka kaca mobilnya. Ia menatapku cukup lama. Kemudian ia memanggilku untuk mendekat. Kupikir ia akan memberi aku imbalan uang atas usahaku membersihkan kaca mobilnya. "Nama kamu siapa?"
Tanya laki-laki itu. Alan pak, balasku lemah. Kamu mau ikut dengan saya? Tanya laki-laki itu lagi menawarkan. Kemana? Aku balik bertanya karena merasa sedikit penasaran. Tumben ada orang yang menawarkan aku untuk ikut dengannya, padahal aku tidak mengenalnya. Kamu belum makan kan? Tanya laki-laki itu lagi. Aku hanya menggeleng ringan. Ya udah, mari ikut denganku sebentar. Aku traktir kamu makan. Ucap laki-laki itu lagi. Tapi, Pak, suaraku sedikit tercekat. Udah, ayo ikut aja. Kamu nggak perlu takut. Saya nggak mungkin macam-macam sama kamu. Laki-laki itu sengaja memotong ucapanku. Aku terdiam sejenak. Ada garangan apa laki-laki ini mengajak aku ikut dengannya? Apa karena ia kasihan padaku? Ayo naik, keburu lampu hijau loh. Suara laki-laki itu mengagetkanku lagi. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, aku pun membuka pintu mobil tersebut dan duduk di dalamnya dengan perasaan yang tak karuan. Sebenarnya aku juga penasaran, kenapa laki-laki itu ingin mengajak aku makan bersamanya. Mobil pun mulai melaju dengan pelan. Aku duduk dengan sedikit gelisah, tapi aku berusaha setenang mungkin. Laki-laki itu menatapku beberapa kali sambil tersenyum. Udah, santai aja. Aku cuma pengen ngajak kamu makan kok, sambil kita sedikit mengobrol. Ucapnya pelan. Iya pak, balasku kaku. Jangan panggil pak dong, panggil aja Om Pras. Ucap laki-laki itu lagi. Laki-laki itu yang mengaku bernama Om Pras tersebut, kalau kuperkirakan mungkin sudah berusia 45 tahun lebih. Dengan perawakannya yang terkesan cukup maskulin. Wajahnya juga masih terlihat tampan. Postur tubuhnya sedikit berisi, dengan perut yang sedikit membuncit. Kulitnya putih bersih. Beberapa menit kemudian, mobil itu pun parkir di halaman sebuah kafe yang cukup mewah. Aku bahkan belum pernah masuk ke kafe tersebut. Sebuah kafe yang hanya orang-orang tertentu yang berani mampir di sana. Ayo turun, ucap Om Pras pelan. Tapi Om, apa nggak masalah kita masuk ke sana dengan pakaianku yang acak-acakan gini? Tanyaku ragu. Udah, kamu santai aja. Nanti kita masuk ruang khusus yang hanya kita berdua di dalamnya. Balas Om Pras. Emang ada Om? Tanyaku sedikit heran. Ya ada lah, ini kan salah satu kafe saya. Jadi saya punya ruang khusus di sini. Balas Om Pras lagi, menjawab keherananku. Oh, ternyata kafe ini milik Om Pras. Ternyata ia seorang pengusaha di bidang kuliner. Dan dengan perasaan sungkan, aku pun akhirnya turun dari mobil tersebut. Lalu kemudian aku pun mengikuti langkah Om Pras untuk masuk ke dalam kafe tersebut dengan sedikit tertunduk. Biar bagaimanapun, aku merasa tidak pantas berada di situ. Om Pras membawa aku masuk ke sebuah ruangan khusus seperti yang ia katakan tadi. Lalu ia memanggil seorang pelayan untuk memintanya menghidangkan makanan dan minuman untuk kami di dalam ruangan tersebut. Ruangan tersebut seperti sebuah kantor bagi Om Pras. Di dalamnya terdapat sebuah sofa dan juga meja kerja. Sepertinya Om Pras memang sering berada di situ. Oke, di sudut sana ada kamar mandi. Kamu boleh mandi dulu sambil menunggu makanan kita datang. Nanti kamu pakai saja baju saya yang ada di lemari sana. Ucap Om Pras kemudian sambil menunjuk ke arah sebuah kamar mandi dan lemari pakaian. Tanpa membantah sedikit pun, aku pun menuruti kata-kata Om Pras barusan. Aku menuju kamar mandi,
Dan setelah mandi, aku mencoba memilih baju yang kiranya cocok denganku. Gimana, pakaiannya cocok sama kamu? Tanya Om Pras ketika aku sudah duduk di kursi tamu di dalam ruangan tersebut. Agak kebesaran sih Om, balasku apa adanya. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu tetap terlihat keren. Nanti kita ke toko pakaian untuk beli pakaian buat kamu. Balas Om Pras yang membuat aku sedikit heran. Kenapa laki-laki yang baru aku kenal ini begitu baik padaku? Batinku penuh tanya. Dan beberapa saat kemudian, makanan dan minuman yang tadi Om Pras pesan pun datang. Silahkan dimakan, tawar Om Pras. Kamu pasti lapar kan? Lanjutnya. Dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya, aku pun mencoba menyantap hidangan tersebut. Aku memang sangat lapar. Sudah hampir seharian aku belum makan. Dan sudah hampir seumur hidup, aku belum pernah makan makanan seenak ini sebelumnya. Jadi, sudah berapa lama Alan bekerja di lampu merah seperti tadi? Tanya Om Pras saat kami sedang makan. Sebenarnya saya bekerja seperti tadi baru beberapa bulan ini Om. Balasku apa adanya. Sebelumnya kamu kerja di mana? Om Pras bertanya lagi. Sebelumnya saya kerja serabutan Om. Kadang jadi buruh angkut, kadang jadi kuli. Jawabku sedikit terbata. Emangnya kamu tinggal di mana? Tanya Om Pras kemudian. Saya nggak punya tempat tinggal Om. Sudah setahun lebih saya hidup di jalanan. Balasku lagi apa adanya. Aku nggak tahu kenapa aku harus jujur tentang hal tersebut kepada Om Pras yang baru saja aku kenal. Tapi aku memang tidak punya alasan untuk berbohong. Akan lebih baik rasanya jika Om Pras tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa Om Pras mau mengajak saya dan mentraktir saya makan seperti ini? Tanyaku memberanikan diri sesaat setelah kami selesai makan. Saya merasa kasihan melihat kamu. Orang setampan kamu rasanya nggak pantas bekerja seperti itu. Balas Om Pras yang membuatku jadi sedikit tersanjung. Sudah beberapa kali sejak kami bertemu, Om Pras selalu memujiku demikian. Tapi saya nggak punya pilihan lain Om. Meskipun saya punya banyak keinginan saat ini. Balasku pelan. Apa keinginan kamu? Tanya Om Pras. Sebenarnya saya ingin sekali kuliah Om, tapi saya nggak punya biaya. Saya juga nggak punya siapa-siapa di kota ini. Saya sudah coba mencari pekerjaan tetap, tapi sampai saat ini saya masih terlunta-lunta nggak jelas. Jelasku mencoba sedikit bercerita. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu bagaimana kalau kamu ikut Om saja? Ucap Om Pras kemudian. Ikut kemana Om? Tanyaku terdengar lugu. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita ke toko pakaian dulu. Setelah itu kita cari apartemen untuk tempat kamu tinggal nantinya. Balas Om Pras yang membuat aku semakin merasa penasaran. Apartemen Om? Apa itu nggak terlalu berlebihan? Aku mencoba bertanya. Kamu tenang aja, saya akan bantu kamu untuk mewujudkan impian kamu untuk kuliah. Tapi ada syaratnya. Balas Om Pras. Syarat? Syarat apa Om? Tanyaku lagi. Nanti kamu juga bakal tahu. Sekarang kamu ikut aja dulu apa kata Om. Ucap Om Pras sedikit tegas.
Kali ini aku hanya bisa terdiam. Apapun alasan Om Pras melakukan semua itu untukku, tidaklah menjadi penting bagiku saat ini. Yang pasti, aku tidak mungkin menolak semua kebaikan yang Om Pras berikan padaku. Setahun lebih aku terlunta-lunta di kota besar ini, dan sekarang ada orang yang baru aku kenal menawarkan semua kebaikannya padaku. Apa mungkin hal itu aku tolak? Lagi pula, jika aku menerima semua kebaikan yang ditawarkan Om Pras padaku, toh tidak ada ruginya bagiku. Emang apa sih yang bisa Om Pras lakukan padaku yang membuatku harus merasa khawatir? Aku rasa semua akan baik-baik saja. Semoga. Sore itu, Om Pras membawa aku ke sebuah toko pakaian yang cukup besar. Aku diminta untuk memilih beberapa pakaian yang cocok denganku. Meski dengan perasaan yang masih penuh tanda tanya, aku mencoba menuruti keinginan Om Pras tersebut. Aku mengambil beberapa pakaian yang menurutku harganya tidak terlalu mahal. Aku tidak ingin Om Pras mengira kalau aku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk aku bisa mendapatkan pakaian yang mewah dan berkelas. Yakin cuma ini? Tanya Om Pras ketika aku telah selesai mengambil beberapa pakaian yang aku suka. Iya Om, balasku singkat. Ya udah, mari kita ke kasir, ajak Om Pras kemudian. Aku pun mengikuti langkah Om Pras menuju kasir, tanpa banyak tanya lagi. Setelah membayar semua belanjaanku tersebut, Om Pras segera mengajak aku keluar dari toko tersebut. Sekarang kita cari apartemen ya, ucap Om Pras saat kami sudah berada di dalam mobil. Tapi Om, ucapku sedikit tersendat. Apa? Tanya Om Pras pelan. Sebenarnya ada satu hal yang belum aku ceritakan pada Om Pras, jawabku sedikit ragu. Cerita apa? Om Pras bertanya kembali, ia sedikit menatapku. Sudah 1 tahun saya merantau ke kota ini. Selama ini sebenarnya saya tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Tapi sudah 3 bulan aku menunggak pembayaran kos. Jadi selama 3 bulan ini saya nggak berani kembali ke kos karena belum ada uang untuk bayar kos. Jelasku mencoba untuk jujur. Semua perlengkapan saya ada di kos tersebut, termasuk ijazah dan juga beberapa pakaian. Jadi kalau Om Pras memang ingin mencarikan saya sebuah apartemen untuk tempat saya tinggal, saya ingin kembali ke kos dulu untuk mengambil barang-barang saya yang ada di sana. Aku melanjutkan. Ya udah, kita ke kos kamu aja dulu. Nanti Om lunasi semua tunggakan kos kamu, dan kamu bisa mengambil barang-barang kamu di sana. Balas Om Pras tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Sungguh hal yang membuat aku semakin tidak mengerti. Mengapa Om Pras jadi begitu sangat baik padaku? Padahal ia baru saja mengenalku. Apa gerangan yang ia harapkan sebenarnya dariku? Sebegitu kasihannyakkah ia kepadaku? Maaf Om, sebelum semua ini semakin membuat saya merasa berhutang budi, saya boleh tahu alasan apa sebenarnya yang membuat Om jadi ingin membantu saya? Aku bertanya juga akhirnya. Kamu gak perlu merasa berhutang budi atas apa yang telah dan akan saya lakukan buat kamu. Saya tulus ingin membantu kamu. Terlepas dari syarat yang mungkin akan saya ajukan buat kamu, aku ingin kamu bisa menerima semua bantuan saya ini. Balas Om Pras. Tapi Om Pras belum menyebutkan syarat apa yang Om Pras maksud. Saya hanya takut saya tidak bisa memenuhi syarat tersebut dan Om Pras pasti akan kecewa. Ucapku kemudian.
Saya nggak bisa mengatakannya sekarang. Karena kalau saya mengatakannya sekarang, saya takut kamu akan berubah pikiran. Jadi lebih baik kamu terima saja dulu semua ini. Nanti kalau sudah waktunya, kamu pasti akan saya beritahu syarat yang saya maksud. Dan saya yakin kamu pasti mampu memenuhinya. Balas Om Pras lagi. Untuk selanjutnya, aku hanya bisa terdiam. Aku tidak berani lagi bertanya lebih lanjut. Aku takut Om Pras akan tersinggung. Biar bagaimanapun, ia sudah sangat baik padaku. Mungkin ia hanya ingin sekedar membantuku, dan aku tidak mungkin menolak semua kebaikannya padaku. Sesampai di kos, Om Pras segera menemui pemilik kos, dan ia pun melunasi semua tunggakan kosku tersebut. Aku pun segera mengemasi barang-barangku yang ada di dalam kos untuk aku bawa pergi bersama Om Pras. Setelah semua urusan tersebut selesai, Om Pras bergegas mengajak aku pergi dari sana. Hari sudah semakin sore, kita harus segera menemukan apartemen buat kamu. Jelasnya, setelah kami sudah berada di dalam mobil kembali. Setelah itu, kami pun segera menuju ke pusat kota kembali. Om Pras membawa aku ke sebuah gedung yang cukup mewah. Di sana memang terdapat banyak sekali apartemen. Om Pras ternyata sudah menghubungi pemilik apartemen tersebut sejak tadi. Dan kami pun segera menuju sebuah apartemen yang sudah Om Pras pesan secara online. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini ya, ucap Om Pras. Saat kami sudah masuk ke dalam apartemen yang mewah tersebut. Sebuah apartemen yang bahkan lebih mewah dan lebih luas dari rumahku di kampung. Apa ini nggak terlalu berlebihan, Om? Saya nggak apa-apa kok, tinggal di kos biasa aja. Nggak harus di apartemen seperti ini. Lagi pula, ini pasti mahal, ucapku akhirnya. Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah terlalu memikirkan hal ini. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Besok pagi kita sama-sama cari kampus buat kamu, biar kamu bisa mulai kuliah tahun ini. Balas Om Pras lembut. Sekali lagi, aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi saat ini. Semua serba cepat bagiku. Semua benar-benar di luar dugaanku. Hidupku berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Dan itu semua karena Om Pras, laki-laki yang baru saja aku kenal. Ya udah, kalau gitu Om pamit dulu ya. Jangan lupa besok bangun pagi dan kamu siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar kuliah kamu, ucap Om Pras kemudian. Dan setelah itu, ia pun segera melangkah keluar dari apartemen tersebut. Sementara aku masih merasa bagai bermimpi di siang bolong. Aku masih tidak percaya kalau aku akan tinggal di apartemen semewah ini. Dan aku juga akan segera kuliah. Hal yang sudah lama aku impikan. Keesokan harinya, Om Pras kembali datang ke apartemen. Seperti janjinya, hari ini kami akan mencari kampus untuk tempat aku kuliah. Aku sudah bersiap sejak pagi sekali. Aku benar-benar bersemangat untuk bisa kuliah. Jadi gimana? Udah dapat kampus yang kamu inginkan? Tanya Om Pras di perjalanan. Udah sih Om, tapi sekarang kan bukan musim penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya belum bisa mendaftarkan diri di kampus tersebut. Balasku sedikit terbata. Kamu sebutkan saja kampus mana yang kamu inginkan. Nanti biar Om urus semuanya, agar kamu bisa mulai kuliah sekarang, ucap Om Pras. Emangnya bisa Om? Tanyaku ragu. Di negara ini apa sih yang gak bisa? Selagi kita punya uang.
Jangankan untuk mendaftar kuliah di luar jadwal, untuk beli ijazah aja bisa. Yang penting kita punya uang. Balas Om Pras sedikit sarkasme. Dan kali ini aku setuju dengan Om Pras. Jika kita punya uang, segalanya bisa kita beli. Lalu kemudian aku pun menyebutkan sebuah kampus yang memang sudah aku impikan sejak lama untuk aku bisa kuliah di sana. Ya udah, kita langsung menuju ke sana aja. Balas Om Pras ringan. Dan beberapa menit kemudian kami pun sampai ke kampus tersebut. Om Pras mengajak aku masuk ke dalam dan menemui beberapa orang di sana. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Om Pras, tapi yang pasti aku langsung diterima untuk kuliah di kampus tersebut. Besok, kamu udah bisa mulai kuliah di sini, ucap Om Pras saat kami kembali berjalan menuju tempat parkiran mobil. Ya Om, makasih banyak ya Om, balasku. Oh ya, karena kamu besok sudah mulai kuliah, bagaimana kalau sekarang kita ke showroom mobil? Kita cari mobil buat kamu untuk kamu kuliah, ucap Om Pras kemudian. Nggak usah Om, saya bisa naik angkutan umum aja ke kampus, balasku cepat. Aku tak ingin semakin merasa berhutang budi pada Om Pras. Mana boleh gitu, kamu nggak boleh naik angkutan umum atau apapun. Kamu harus punya mobil sendiri. Om Pras bersikeras. Tapi Om, saya merasa kalau itu sangat berlebihan. Untuk kali ini, izinkan saya untuk menolaknya. Balasku sedikit bersikeras. Oke. Kalau kamu nggak mau pakai mobil, bagaimana kalau motor aja? Yang penting kamu jangan naik kendaraan umum ke kampus. Tawar Om Pras selanjutnya. Nggak usah Om, balasku lagi, masih bersikeras. Alan, tolonglah, kamu jangan menolak lagi. Lagi pula, kamu memang butuh kendaraan sendiri untuk tinggal di kota sebesar ini. Ya, minimal motor lah, ucap Om Pras berusaha memujukku. Ya udah, terserah Om aja, tapi jangan mobil ya Om. Motor aja udah cukup kok, balasku pasrah. Oke, kalau gitu sekarang kita ke dealer motor ya, ucap Om Pras terdengar sangat bersemangat. Hari-hari pun berlalu. Sudah seminggu aku mulai kuliah. Sudah lebih dari seminggu pula aku tinggal di sebuah apartemen mewah. Sudah seminggu juga aku punya sebuah motor untuk aku pergi kuliah. Dan selama itu pula Om Pras yang membiayai hidupku sepenuhnya. Om Pras selalu berkunjung ke tempatku hampir setiap malam. Ia juga selalu memberi aku sejumlah uang setiap kali ia datang. Dan selama itu, Om Pras masih bersikap biasa-biasa saja terhadapku. Ia hanya mampir sejenak, mengajak aku mengobrol, lalu kemudian ia pun pamit dengan meninggalkan sejumlah uang. Aku semakin yakin kalau Om Pras memang hanya berniat untuk membantuku. Meskipun bantuan yang ia berikan sangat berlebihan menurutku. Tapi setidaknya sampai saat ini ia masih memperlakukan aku dengan baik, tanpa terlihat sedikit pun niat jahatnya padaku. Sampai pada suatu malam, seperti biasa Om Pras datang ke tempatku. Saat itu sekira jam 8 malam. Kali ini Om Pras sekalian membawa beberapa makanan ringan dan juga minuman. Alan, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Om Pras memulai pembicaraan saat kami duduk di kursi tamu apartemen tersebut. Ya, ada apa Om? Balasku sedikit tergagap. Mungkin sudah saatnya kamu harus tahu Alan tentang syarat yang pernah kita bicarakan tempo hari, ucap Om Pras kemudian. Iya Om, saya juga pengen tahu. Saya jadi penasaran, balasku pelan. Saya ini seorang laki-laki yang sudah menikah
dan sudah punya 2 orang anak, Alan. Saya sudah menikah lebih dari 20 tahun. Saya menikah saat saya masih berusia 25 tahun. Dan sekarang usia saya sudah 45 tahun lebih. Pernikahan saya sebenarnya baik-baik saja, terlepas dari apa yang saya lakukan di luar rumah. Bahkan anak pertama saya sekarang sudah kuliah. Dia kuliah di kampus yang sama dengan kamu, Alan. Tapi tentu saja jurusan kalian berbeda. Dan saya yakin kamu belum mengenalnya. Saya menikah bukan karena saya mencintai istri saya waktu itu. Saya menikah karena memang kami dijodohkan oleh orang tua kami. Namun setelah bertahun-tahun menikah, saya mulai merasa menyayangi istri saya. Apalagi semenjak kami sudah punya 2 anak. Saya sangat menyayangi keluarga saya. Mereka adalah bagian terpenting dalam hidup saya. Dan saya bahagia menjalani kehidupan saya selama ini. Hidup saya terasa lengkap dan sempurna. Tapi, sebagai manusia biasa, saya juga punya kekurangan. Saya punya kekurangan yang selama ini tiada siapapun yang tahu. Selama puluhan tahun, saya berhasil menyimpan kekurangan saya tersebut, dan saya mencoba menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin orang-orang tahu kalau saya punya rahasia kelam. Mungkin kamu akan terkejut mendengar semua ini, Alan. Tapi saya harus menceritakan ini sama kamu. Saya ingin kamu tahu siapa saya sebenarnya. Cerita Om Pras panjang lebar. Puluhan tahun yang lalu, sebelum saya menikah, saya pernah punya pacar seorang laki-laki. Om Pras mencoba melanjutkan ceritanya yang membuatku jadi sedikit terperangah. Maksudnya laki-laki, Om? Tanyaku spontan. Iya, pacar saya dulu seorang laki-laki. Karena sebenarnya saya ini adalah seorang gay, Alan. Jelas Om Pras sedikit terbata. Oh, aku hanya bisa membulatkan bibir mendengar semua itu. Sungguh di luar dugaanku. Pengakuan Om Pras barusan sungguh di luar dugaanku. Om Pras gay? Oh, tidak. Itu jelas tidak mungkin. Tapi bukankah sekarang ia sudah menikah dan punya anak? Saya tahu kamu kaget mendengar ini, Alan. Dan kamu bebas menilai saya seperti apa. Itu hak kamu. Tapi izinkan saya melanjutkan cerita saya agar kamu gak salah dalam menilai saya nantinya. Om Pras berucap lagi. Iya Om. Om Pras cerita aja. Saya siap mendengarkannya. Balasku sedikit terbata karena masih merasa kaget. Om Pras menarik napas sejenak. Kemudian ia menghempaskannya perlahan. Lalu dengan pelan, ia pun memulai ceritanya lagi. Om Pras pun melanjutkan ceritanya. Aku berusaha untuk mendengarkannya dengan serius, meskipun aku masih merasa sangat kaget akan pengakuan Om Pras tersebut. Sebelum menikah, saya memang sempat pacaran dengan seorang laki-laki, namanya Jaka. Ia adalah cinta pertama sekaligus pacar pertama saya. Jaka seorang laki-laki yang sangat tampan. Dia juga laki-laki yang baik, meski ia hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya dan Jaka saling mencintai. Kami pacaran juga cukup lama, sudah bertahun-tahun. Kami pacaran sejak kami sama-sama mulai kuliah, hingga kami kemudian sama-sama lulus kuliah dan mulai bekerja di bidang kami masing-masing. Jaka bekerja di sebuah perusahaan swasta, sementara saya harus melanjutkan usaha keluarga saya. Namun begitu, kami tetap menjalin hubungan meskipun
kami jadi jarang bertemu, tapi cinta kami tetap utuh. Semua terasa begitu sempurna. Aku sangat mencintai Jaka, begitu juga sebaliknya. Kami berjanji akan selalu bersama selamanya. Kami tidak ingin berpisah walau apapun yang akan terjadi. Om Pras menarik napas sejenak. Namun ternyata takdir berkata lain. Jaka mengalami sebuah kecelakaan. Kecelakaan yang sangat fatal. Kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawanya. Jaka meninggal dunia di saat aku masih sangat membutuhkannya. Dia pergi untuk selamanya di saat aku masih sangat mencintainya. Saya merasa sangat kehilangan dirinya. Saya tidak punya semangat untuk hidup lagi. Kepergian Jaka benar-benar merenggut semuanya. Kebahagiaanku, cintaku, dan bahkan jiwaku. Aku sempat frustasi dan putus asa. Hidupku hancur, berantakan. Keluargaku melihat perubahanku tersebut. Mereka merasa prihatin, meskipun mereka tidak tahu apa penyebab sebenarnya. Selama itu, mereka bahkan tidak mengenal Jaka sama sekali. Hubunganku dengan Jaka hanyalah sebuah rahasia. Namun luka yang tumbuh akibat kepergiannya sungguh terasa sangat menyakitkan bagiku. Karena tidak ingin melihat aku terlarut dalam keterpurukan yang mereka sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Orang tuaku segera mencarikan jodoh untukku. Mereka ingin aku bangkit kembali entah dari apa. Namun yang pasti, aku tidak berusaha menolak perjodohan tersebut. Sekali lagi Om Pras menarik napas dalam. Aku tidak ingin mereka tahu apa yang menyebabkan aku berduka. Dan mungkin dengan menikah, aku berpikir aku akan bisa melupakan Jaka dan memulai hidupku yang baru. Meski aku sendiri tidak yakin kalau aku akan begitu mudah melupakan Jaka. Terlalu banyak kenangan indah bersamanya. Dan setelah menikah, aku pun berusaha menjalani kembali hidup ini. Menjadi versi diriku yang lain. Belajar untuk bisa mencintai istriku. Menutupi semua luka-lukaku dengan terus bekerja dan bekerja. Aku berusaha melupakan Jaka seutuhnya. Meskipun hampir setiap malam, bayangan Jaka selalu hadir dalam anganku. Kini sudah lebih dari 25 tahun berlalu semenjak Jaka pergi, semenjak aku menjadi versi diriku yang lain. Aku bahagia karena punya istri yang pengertian, punya anak-anak yang baik. Namun luka di hatiku tidak pernah benar-benar sembuh. Aku masih sering mengingat Jaka. Sampai akhirnya aku melihat kamu, Alan. Kamu benar-benar mengingatkan aku akan sosok Jaka. Wajah kamu, postur tubuh kamu, semuanya benar-benar mirip Jaka. Luka yang telah lama aku simpan seakan berdarah kembali saat pertama kali aku melihat kamu, Alan. Kamu benar-benar mirip dengannya. Kamu membuat aku mengingat kembali tentangnya. Beberapa kali melihat kamu di lampu merah membuat aku semakin yakin kalau kamu sangat mirip dengan Jaka. Dan jujur saja, sebelum aku berani untuk mengajak kamu mengobrol, aku sudah memperhatikan kamu sejak lama. Awalnya, aku ingin mengabaikan kamu, Alan. Aku tidak ingin mengingat hal apapun lagi tentang Jaka. Namun, semakin aku mencoba untuk tidak peduli akan kehadiranmu, semakin aku ingin tahu tentang kamu. Aku semakin merasa penasaran. Dan karena itulah, aku memberanikan diri untuk mengajak kamu ikut denganku waktu itu. Dan semakin aku tahu tentang kamu, semakin membuat aku mengingat kembali tentang Jaka. Cara kamu ngomong, cara kamu berjalan, dan juga kehidupan kamu secara ekonomi. Hampir semuanya seperti Jaka. Karena Jaka juga berasal dari kampung, dan ia juga berusaha kerja keras sendiri untuk membiayai kuliahnya sendiri. Saya sangat mengagumi Jaka dan juga sangat mencintainya. Dan karena itu juga, saya ingin sekali kamu bisa kuliah dan mendapatkan kehidupan yang layak. Karena dulu, Jaka selalu berhasil menolak semua bantuanku padanya.
Jaka seseorang yang sangat mandiri. Ia tidak dengan begitu mudah menerima bantuan dari orang lain, sekalipun itu dari pacarnya sendiri. Namun apapun itu, Alan, sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kamu juga sudah tahu alasan apa yang membuat saya jadi begitu peduli padamu. Saya harap kamu bisa mengerti. Dan saya harap kamu jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Dan begitulah cerita Om Pras padaku. Cerita yang membuat aku jadi merasa dilema. Cerita yang membuat aku jadi mengerti mengapa Om Pras begitu baik padaku. Jadi sekarang saya harus bagaimana, Om? Tanyaku akhirnya. Setelah cukup lama suasana hening tercipta di antara kami. Saya hanya minta satu hal sama kamu, Alan. Saya ingin kita melanjutkan kisahku bersama Jaka. Saya ingin kamu menjadi pacarku. Kali ini Om Pras menjawab dengan cukup tegas. Tapi Om, saya bukan Jaka dan saya juga bukan seorang gay. Saya laki-laki normal, Om. Saya nggak mungkin bisa pacaran sama laki-laki. Balasku mulai terbata kembali. Saya nggak akan memaksa kamu untuk jadi Jaka, Alan. Saya juga nggak akan memaksa kamu untuk menjadi pacar saya. Tapi saya hanya ingin kamu tahu tentang apa yang saya ingin dari kamu untuk semua yang telah saya berikan padamu selama ini. Saya akan beri kamu waktu untuk berpikir, dan saya tidak ingin mengancam kamu. Namun, jika kamu menolak keinginan saya, kamu juga harus siap kehilangan semua ini. Kamu harus siap untuk kembali hidup di jalanan lagi. Ucap Om Pras kemudian. Ucapan Om Pras benar-benar membuat aku sadar posisiku saat ini. Aku tidak punya kekuatan untuk menolak hal tersebut. Aku tidak ingin kembali ke jalanan. Aku tidak ingin kehilangan semua kemewahan ini. Tapi saya minta maaf, Om. Tapi permintaan Om Pras sangat berat untuk bisa saya terima begitu saja. Saya masih butuh waktu untuk mencerna semua ini. Om, tolong beri saya waktu, Om, untuk memikirkan semuanya. Ucapku akhirnya dengan sangat terbata. Saya bukan orang jahat, Alan. Saya akan memberi kamu waktu sepanjang yang kamu inginkan. Tapi kamu harus ingat, Alan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita memang harus mengorbankan sesuatu yang kita punya, apapun itu. Dan satu hal lagi, saya ingin kamu tahu, kalau kehadiranmu telah mampu membangkitkan segala kenangan lamaku bersama Jaka. Dan aku tidak ingin kehilangan itu lagi. Aku ingin kamu mengerti akan hal itu, Alan. Sebagai salah satu bahan pertimbangan kamu sebelum kamu mengambil keputusan nantinya. Ucap Om Pras selanjutnya. Dan waktu kembali bergulir tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Seminggu berlalu semenjak peristiwa malam itu. Semenjak aku tahu siapa Om Pras sebenarnya, alasan apa yang membuat ia begitu baik padaku, dan apa yang ia inginkan dariku. Semenjak malam itu, aku pun terus memikirkan hal tersebut, mempertimbangkan segala sesuatunya, mencari jalan terbaik untuk semuanya. Jadi gimana, Alan? Apa kamu sudah punya jawabannya? Tanya Om Pras. Setelah seminggu kemudian, ia datang lagi ke tempatku. Om Pras sudah sangat baik padaku. Ia telah banyak memberikan aku bantuan. Ia juga sudah berhasil mewujudkan impianku untuk bisa kuliah. Bahkan secara keseluruhan, hidupku pun berubah karenanya. Aku tidak lagi hidup di jalanan. Semua kebutuhanku juga terpenuhi dengan baik.
Namun demikian, aku juga masih merasa berat jika harus menjadi pacar Om Pras. Bukan saja karena ia seorang laki-laki, tapi juga karena ia sudah cukup tua. Dan aku merasa jijik membayangkan jika aku harus berpacaran dengan Om Pras. Namun, aku hanyalah manusia biasa. Hidup dalam keterbatasan ekonomi membuat aku tidak punya banyak pilihan dalam hidup ini. Jika aku harus mempertahankan harga diriku sebagai seorang laki-laki normal, aku juga harus siap kehilangan kehidupan mewah seperti saat ini. Dan jika aku ingin tetap hidup enak, aku memang harus kehilangan harga diriku. Namun, apalah arti sebuah harga diri jika hidup kita menderita karenanya? Dan aku bukanlah laki-laki baik-baik seperti kebanyakan laki-laki di dunia ini. Menjadi pacar Om Pras bukanlah hal yang berat, dan aku tidak merasa dirugikan akan hal tersebut. Ya Om, saya mau. Balasku akhirnya. Mau apa? Tanya Om Pras, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saya mau jadi pacar Om Pras jika hal itu bisa membuat Om Pras bahagia. Balasku lagi. Terima kasih ya Alan, karena kamu mau mengerti akan perasaan saya. Meskipun saya yakin kamu mau menjadi pacar saya hanya karena terpaksa. Tapi saya juga yakin kalau suatu saat nanti kamu pasti tidak akan menyesali semua ini. Ucap Om Pras kemudian. Dan mulai sekarang, mulai malam ini, kita resmi berpacaran. Dan aku ingin kamu bisa menjaga rahasia ini dengan baik. Aku tidak ingin siapapun tahu tentang hubungan kita. Om Pras melanjutkan ucapannya. Baik Om, saya pasti akan jaga rahasia ini dengan baik, balasku. Jadi, karena kita sudah pacaran, bolehkah aku... Suara Om Pras tiba-tiba tercekat. Boleh Om, lakukan saja apapun yang Om inginkan dariku, selama hal itu bisa membuat Om merasa senang. Aku memotong ucapan Om Pras cepat, saat aku mulai mengerti kemana arah ucapannya barusan. Dan begitulah, sejak malam itu, aku resmi menjadi pacarnya Om Pras. Lebih tepatnya sih kekasih simpanannya. Tapi aku gak peduli dengan status tersebut. Toh hubungan kami hanya kami berdua yang tahu. Tiada siapapun yang tahu tentang statusku saat ini. Om Pras tidak setiap malam ke tempatku. Ia hanya datang pada malam-malam tertentu. Ia hanya datang saat ia membutuhkanku. Dan hal itu cukup memberi ruang bagiku untuk tetap menjadi diriku sendiri saat tidak sedang bersama Om Pras. Aku mencoba menikmati semua itu, mencoba menjalaninya seperti seharusnya. Di luar, aku adalah seorang Alan, anak kuliah yang tinggal di apartemen mewah. Namun pada malam-malam tertentu, aku adalah kekasih Om Pras yang harus bisa memberikan servis terbaik untuknya. Om Pras sangat menyayangiku. Ia selalu memanjakanku. Ia selalu memenuhi semua keinginanku. Ia tak pernah membuat aku merasa kecewa. Ia selalu berusaha untuk membuat aku merasa senang dan tenang. Dan aku mulai menyukai semua itu. Namun, apakah semua ini akan berjalan selancar yang aku harapkan? Apakah semuanya akan selalu baik-baik saja? Ketika akhirnya, aku malah jatuh cinta pada orang lain. Sebagai laki-laki normal dan juga masih cukup muda, aku memang selalu berusaha untuk tampil menarik, terutama saat aku berada di kampus. Aku ingin menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya seorang pemuda yang baru tumbuh dewasa, punya teman-teman yang asik, punya tempat nongkrong yang gaul, dan tentunya aku juga ingin punya seorang kekasih.
Dan karena itulah, aku akhirnya bertemu dan berkenalan dengan seorang cewek cantik. Namanya Andita. Dia seorang gadis yang juga kuliah di kampus yang sama denganku. Hanya saja kami berada di jurusan yang berbeda. Aku yang mulanya mencoba mendekati Andita dan mengajaknya berkenalan. Karena sejak pertama kali melihatnya, aku sudah tertarik dengan wajahnya yang cantik. Semakin mengenal Andita, aku semakin menyukainya. Dia ternyata gadis yang baik, ramah, dan juga pintar. Aku merasa Andita adalah gadis yang tepat untuk aku jadikan seorang kekasih. Aku jatuh cinta pada Andita, meskipun aku baru mengenalnya. Karena itu, aku pun berusaha untuk mendekatinya dengan sedikit menebar pesona. Seperti kata Om Pras, aku memang memiliki wajah yang tampan, dan hal itu cukup untuk aku jadikan modal sebagai senjataku agar bisa menarik perhatian Andita. Aku juga dapat merasakan kalau dari awal Andita juga punya rasa ketertarikan padaku. Karena itu juga, aku semakin percaya diri untuk mulai menunjukkan perasaanku padanya. Usahaku mendekati Andita adalah sisi lain dari diriku yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya, saat ini, aku masih merupakan kekasih simpanan Om Pras, orang yang selama ini membiayai hidupku. Hubunganku dengan Om Pras juga masih baik-baik saja. Ia masih sering datang ke apartemenku, terutama di malam-malam tertentu. Aku juga selalu berusaha untuk memberi servis terbaik untuknya, seperti kesepakatan kami dari awal. Om Pras tak pernah tahu bagaimana kehidupanku di luar. Ia juga sepertinya tak ingin terlalu tahu apa yang aku lakukan ketika aku tidak bersamanya. Yang penting baginya, aku selalu ada kapanpun ia membutuhkanku. Dan ia juga selalu berusaha untuk memberi aku uang sebanyak apapun aku membutuhkannya. Begitulah kehidupan yang aku jalani saat ini. Di apartemen, aku adalah kekasihnya Om Pras. Namun di luar itu, terutama di kampus, aku adalah seorang pemuda lajang yang punya kehidupan yang mapan. Aku tidak terlalu terbuka kepada teman-temanku tentang kehidupan pribadiku. Yang mereka tahu, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari kampung dan memiliki orang tua yang kaya. Karena di mata teman-temanku, hidupku terlihat sangat berkecukupan. Meski mereka tak pernah tahu dari mana semua uang itu aku dapatkan sebenarnya. Meskipun demikian, aku tidak terlalu mengumbar-umbar kehidupan mewah yang aku miliki saat ini. Karena aku tidak ingin teman-temanku malah curiga padaku nantinya. Aku harus bisa menjaga rahasia hubunganku dengan Om Pras. Aku harus bisa membatasi diri untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun, agar mereka tidak terlalu ingin tahu tentang kehidupanku yang sebenarnya. Namun berbeda dengan Andita, meski aku tetap berusaha menjaga rahasiaku padanya, namun terkadang tanpa sadar aku sedikit membuka diri pada Andita. Hal itu aku lakukan karena aku ingin Andita percaya padaku. Aku ingin terlihat jujur saat di hadapannya. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Andita semakin dekat dan akrab. Kami jadi semakin sering jalan bareng dan juga melakukan banyak hal berdua. Dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Aku semakin sayang pada Andita. Aku justru jatuh cinta padanya, bukan kepada Om Pras yang telah menyelamatkan hidupku dan juga sudah sangat banyak membantuku selama ini. Meskipun dengan sangat terpaksa,
aku harus menjadi kekasih gelapnya. Antara Andita dan Om Pras adalah dua hal yang berbeda. Mereka berdua sama-sama punya peran penting dalam hidupku saat ini. Dan aku membutuhkan mereka berdua dengan cara yang berbeda. Aku membutuhkan mereka berdua untuk membuat hidupku jadi lebih baik. Hingga pada suatu kesempatan, Andita memaksaku untuk mampir ke rumahnya. Setelah sekian lama kami menjadi dekat. Dan selama ini aku memang sering mengantar Andita pulang. Tapi tak pernah sekalipun aku berusaha untuk mampir ke rumahnya yang mewah. Selain karena merasa minder melihat kehidupan Andita yang mewah, aku juga merasa hubungan kami masih sebatas teman dekat. Kami belum resmi pacaran. Namun kali ini, Andita bersikeras untuk mengajak aku mampir ke rumahnya. Kebetulan juga saat itu, cuaca kelihatan mendung. Jadi, aku hampir tidak punya alasan untuk menolak ajakan Andita. Saat itulah, Andita pun memperkenalkan aku sebagai temannya kepada kedua orang tuanya, yang kebetulan saat itu juga sedang berada di rumah. Dan betapa kagetnya aku saat akhirnya aku tahu kalau Andita adalah anak dari Om Pras. Aku dan Om Pras tanpa sengaja kompak berpura-pura kalau kami belum saling kenal. Meskipun aku dapat melihat tatapan amarah dari pandangan Om Pras padaku, aku juga hampir tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Aku jadi sangat grogi dan salah tingkah. Aku jadi banyak diam dan sering melamun. Dan pada akhirnya, aku memutuskan untuk segera pergi dari rumah tersebut, meskipun Andita masih berusaha untuk menahanku di sana. Tapi, aku sudah terlanjur malu pada Om Pras. Aku tidak sanggup lagi berlama-lama berada di sana. Aku harus segera pergi sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Dan sepanjang perjalanan pulang, pikiranku pun jadi kacau. Om Pras pasti sangat marah padaku setelah ia tahu kalau aku berusaha mendekati anak gadisnya. Ia pasti ingin memakiku segera. Dan aku tidak habis pikir sama sekali. Kenapa aku harus jatuh cinta pada anak Om Pras? Kenapa Andita itu justru anaknya Om Pras? Dunia memang terlalu sempit, dan aku terjebak di dalamnya tanpa tahu harus berbuat apa saat ini. Dari sekian banyak gadis di kampus, kenapa harus Andita? Om Pras melontarkan pertanyaannya padaku. Saat akhirnya malam itu ia datang ke apartemenku. Aku nggak masalah kalau kamu mau dekat dengan perempuan manapun, Alan. Tapi kenapa harus Andita? Kenapa harus anakku? Om Pras melanjutkan pertanyaannya, seolah meluahkan kekesalannya padaku. Maaf Om, aku benar-benar tidak tahu kalau Andita itu anak Om. Balasku cukup terbata. Bukankah dari awal Om sudah katakan kalau anak Om juga kuliah di sana? Kenapa kamu tidak berusaha mencari tahu dulu siapa gadis yang coba kamu dekati? Om Pras terus bertanya tanpa pedulikan penjelasanku barusan. Tapi Om, kami belum pacaran kok Om. Kami hanya berteman. Balasku lagi, masih terbata. Aku gak peduli. Apapun hubungan kamu dan Andita saat ini, yang aku ingin mulai saat ini, kamu jauhi Andita. Jangan pernah lagi berusaha untuk bertemu dengannya, apapun alasannya. Tinggalkan Andita, atau kamu akan kehilangan semua kehidupan kamu saat ini.
Ucap Om Pras lagi dengan suara tegas. Aku tidak ingin kamu dekat dengan Andita dengan alasan apapun atau sebagai apapun. Kamu harus tinggalkan dia untuk selamanya. Om Pras melanjutkan masih dengan suara tegas. Dan aku hanya bisa terdiam. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Om Pras pantas untuk marah. Bukan saja karena ia tahu kalau aku coba mengkhianatinya, tapi juga karena aku justru mendekati anak gadisnya. Maafkan aku, Om. Aku benar-benar minta maaf untuk semua ini. Kalau saja aku tahu dari awal kalau Andita adalah anak Om, aku juga pasti tidak akan berani untuk mendekatinya. Ucapku akhirnya dengan suara parau. Oke, untuk kali ini saya bisa memaklumi. Tapi kalau sampai aku melihat kamu sekali lagi bersama Andita, apapun alasannya, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya. Dan mulai sekarang aku akan kirim orang untuk memata-matai kamu. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Balas Om Pras sedikit kasar. Iya Om, saya janji saya akan menjauhi Andita dan saya tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Ucapku berusaha untuk terdengar tegas. Om Pras menatapku sejenak. Kulihat masih ada keraguan dalam tatapan itu. Lalu kemudian Om Pras pun tersenyum sinis. Sejak saat itu, aku pun memutuskan untuk melupakan Andita. Aku tidak lagi berusaha untuk menemuinya. Meskipun beberapa kali Andita mencoba menghubungiku, tapi aku berusaha mengabaikannya, bahkan tidak membalas pesannya sama sekali. Di kampus pun aku selalu berusaha menghindar. Aku berusaha untuk menjauh. Beruntunglah kami belum terlalu saling mengenal. Andita belum tahu di mana aku tinggal. Bahkan ia juga belum tahu di mana kelasku. Ia juga tidak tahu di mana biasa tempat aku nongkrong. Andita juga belum begitu mengenal teman-temanku. Meskipun aku merasa terluka karena harus melupakan orang yang telah mampu membuat aku jatuh cinta. Meskipun aku dihantui rasa bersalah karena harus menjauh dari Andita tanpa penjelasan apapun padanya. Karena saat ini hanya itu yang bisa aku lakukan. Aku harus melupakan Andita. Aku harus memupus harapanku padanya. Aku harus membunuh rasa cintaku padanya. Karena ia tidak akan pernah bisa aku miliki meski dengan alasan apapun. Kini hari-hariku jadi berbeda. Apalagi semenjak Om Pras mengirimkan orang untuk memata-mataiku. Meski aku tidak tahu siapa orang yang berada di sekelilingku yang merupakan mata-mata Om Pras. Tapi jujur saja, aku merasa diawasi. Setiap gerak-gerikku jadi sangat terbatas. Aku jadi lebih sering menghindari teman-temanku. Aku jadi lebih sering berada di apartemen. Aku keluar hanya untuk kuliah, kemudian langsung pulang tanpa aku berani untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Jujur, aku mulai merasa tersiksa dengan semua itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain saat ini. Aku juga tidak ingin kehilangan kehidupan yang sedang aku jalani sekarang. Menjadi simpanan Om Pras bukanlah pilihan hidup yang aku impikan selama ini. Tapi, hidup yang berkecukupan dan bisa kuliah merupakan impianku sejak lama. Dan aku tidak ingin kehilangan itu semua. Selalu ada resiko yang harus aku ambil dalam hidup ini. Dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku memang harus berkorban untuk mendapatkan apa yang aku impikan.
Dan salah satu pengorbananku ialah kalau aku sudah tidak memiliki kebebasanku lagi. Kehidupanku bersama Om Pras terus berjalan. Om Pras mulai menaruh kepercayaan lagi padaku. Ia tidak lagi mengawasiku, karena aku yakin ia percaya kalau aku tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Dan mungkin karena hari-hariku aku habiskan dengan kesendirian tanpa berteman dengan siapapun, aku hanya bertemu dan hampir selalu hanya bersama Om Pras. Hal itu membuat aku jadi semakin merasa sangat membutuhkan Om Pras dalam hidupku. Aku jadi tidak berani memikirkan siapapun selain Om Pras. Aku berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya, selalu berusaha untuk menjaga perasaannya. Aku mencoba untuk tetap setia padanya. Aku tak berani untuk mendekati siapapun lagi. Seluruh hidupku seakan aku persembahkan hanya untuk Om Pras. Apalagi Om Pras selama ini sudah sangat baik padaku. Aku tidak ingin menyakitinya lagi. Hingga akhirnya aku menyadari kalau aku mulai menyukai Om Pras. Aku mulai sayang padanya. Aku mulai merasa takut kehilangan dirinya. Aku sangat membutuhkannya dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilangan dirinya. Mungkin hal ini akan terdengar sangat tidak masuk akal, tapi cinta memang akan selalu tumbuh di hati yang selalu dipupuk dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Om Pras padaku mampu membuka hatiku untuk mulai jatuh cinta padanya. Mungkin hal ini akan terdengar sangat tidak masuk akal, tapi aku dapat merasakan betapa Om Pras begitu tulus menyayangiku. Ia selalu berusaha untuk membuat aku merasa bahagia. Ia selalu berusaha untuk menjadikan aku satu-satunya hal yang ia inginkan di dunia ini. Dan semua itu telah mampu menyentuh hatiku yang paling dalam. Semua itu telah mampu membuat aku tidak ingin lagi melepaskannya. Aku ingin bersamanya selamanya. Semoga perasaan ini gak salah. Semoga pilihan hidup yang aku pilih bukanlah sebuah kesalahan yang harus aku sesali kelak. Dan semoga aku mampu menjalani semua ini dengan perasaan bahagia. Ya, semoga saja.